Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur masih diberi kehidupan, kesehatan, dan masih dijaga di atas Islam dan Sunnah hingga detik ini, hingga saat ini, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Dan salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan berdakwah kepada jalan Allah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengenal pencipta kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bersama buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berada di bab pertama, Al-Babul Awal, yaitu Al-Amru bi Luzumis Sunnati wal Jamaah. Seperti yang telah kita sebutkan, bahwa di dalam bab ini penulis Ibnul Jauzi menyantumkan nas-nas dari Nabi SAW, beberapa hadis yang sudah kita bahas, dan setelah itu beliau menyantumkan perkataan, ucapan dari para ulama salaf dari masa ke masa, dimulai dari petikan dan nukilan dari sahabat-sahabat Nabi, kemudian dari para tabi'in dan tabi'in. Sebelumnya kita telah menjelaskan atau membahas perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, berikut ini Ibnul Jauzi menyantumkan beberapa riwayat dari tabi'in rahimahumullah. Ya, dimulai dari Abul Aliyah dari jalur Sufyan ibnu Uyainah, dia berkata, Sami'tu Asiman al-Ahwal yuhaddisu an Abil Aliyah. Aku mendengar Asim al-Ahwal menyampaikan riwayat dari Abul Aliyah. Ia berkata, Alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Beliau mengatakan, hendaknya kamu memegang teguh pedoman awal yang dimana alladzi kanu alaihi qabla yaftariqu, yang disepakati, yang mana mereka menyepakati pedoman itu sebelum terjadinya perpecahan. Pedoman awal yang dimaksud di sini adalah pedoman sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sebelum munculnya bid'ah di tengah-tengah umat, sebelum terpecah belahnya kaum muslimin karena munculnya bid'ah di dalam agama. Itulah pedoman awal, pedoman yang dijalani oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang mereka bersepakat di atasnya. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang mereka dapatkan langsung dari Nabi SAW. Itu petunjuk awal dan pedoman awal. Sebelum munculnya perpecahan, yaitu bid'ah di dalam agama. Kita
mengenal di dalam sejarah bahwa cikal bakal bid'ah itu sudah ada di zaman Nabi, yaitu ketika Dzul Khuwaisirah memotong perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyanggah perkataan Nabi dan pembagian Nabi pada perang Hunain, dan dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, engkau belum berlaku adil. Ini cikal bakal munculnya pemikiran-pemikiran Khawarij di tengah-tengah umat. Itu muncul pada masa Nabi, ada di zaman Nabi, tapi belum tersebar luas. Nah, kemudian bid'ah itu semakin berkembang di akhir masa sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu masa generasi emas ataupun generasi pertama umat ini. Di akhir-akhir masa sahabat yang mulia, muncullah bid'ah Qadariyah di tengah-tengah umat. Dan mulailah terjadinya perpecahan-perpecahan ya di tengah-tengah umat, atau perselisihan-perselisihan di tengah-tengah umat. Maka di sini Abul Aliyah berpesan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, agar memegang teguh pedoman awal itu, ataupun pedoman pertama. Pedoman yang dijalani, yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sebelum munculnya bid'ah-bid'ah di dalam agama. Qala Asim berkata, "Fahaddastu bihil Hasan." Aku menyampaikan perkataan ini kepada Al-Hasan. Faqala, beliau berkata, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqal, maka beliau berkata, "Qad nasahaka wallahi wa sadaqak." Sungguh, ia telah memberikan nasihat yang baik kepadamu dan telah berkata benar kepadamu. Demi Allah, dia telah memberikan nasihat yang baik kepadamu dan telah mengatakan yang benar kepadamu. Artinya ini adalah wasiat yang benar, yang lurus dan benar, yaitu perintah ataupun ajakan, seruan untuk memegang teguh pedoman awal, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, pedoman yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat beliau, ya di dalam agama, ya di dalam beragama. Pesan-pesan ini ya tentunya selaras dan sejalan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah itu, Ibnul Jauzi menyantumkan riwayat dari Al-Auza'i, salah seorang ulama negeri Syam, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, dari jalur Abu Ishaq Al-Fazari. Ia berkata, qala Al-Auza'i. Al-Auza'i berkata, yaitu berpesan kepada kaum muslimin, ya kepada murid-muridnya dan kepada segenap kaum muslimin yang membaca ataupun mendengar wasiat beliau ini. Wasiat ini dinukil dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, hingga akhirnya dinukil oleh para ulama di dalam buku-buku mereka dan sampai ke telinga kita. Dinukil dengan sanadnya dari Al-Auza'i rahimahullah, ia berkata, "Isbir nafsaka ala sunnah." Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkanlah dirimu untuk berjalan di atas sunnah. Ini pesan untuk sabar di atas sunnah. Ya, salah satu dimensi sabar adalah sabar dalam menjalankan perintah. Samping sabar di dalam meninggalkan larangan dan sabar menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Itu 3 dimensi sabar. Dan salah satunya adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah adalah memegang teguh sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan untuk menjalankan perintah Allah ini perlu bersabar. Apalagi memegang sunnah di akhir zaman,
ketika sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah manusia. Ketika sunnah itu dianggap asing oleh manusia. Maka bersabar di atas sunnah adalah sesuatu yang penting dan perlu kita miliki. Dan ini yang diwasiatkan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah dirimu di atas sunnah, atau sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Kita perlu menyabarkan diri kita dan jangan kalah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan jangan kamu kalah kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di masa manusia meninggalkannya. Manusia menganggapnya asing. Bahkan sunnah mungkin dipandang sebagai suatu bid'ah, dan bid'ah dianggap sebuah sunnah. Maka memegang teguh sunnah ini merupakan satu hal yang sangat berat. Perlu kesabaran di dalam memegangnya. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hadis ya mengupamakan seperti memegang bara api. Ya, al-qa'imu ala dinihi kal-qabidil jamar. Orang-orang yang memegang teguh agamanya, memegang teguh sunnah, itu seperti memegang bara api yang harus dipertahankan, walaupun itu akan membakar tangan kita, akan membuat tangan kita hangus terbakar. Tapi kalau kita lepaskan, maka dia akan terbuang, terlepas dari genggaman kita. Satu pilihan yang sulit, ahlahuma murrun, nggak ada yang manis. Dua pilihan itu sama-sama pahitnya. Seperti makan buah simalakama. Begitulah memegang teguh sunnah itu. Dipegang, kita akan menerima resikonya, konsekuensinya. Tidak dipegang, maka kita akan kehilangan hidayah sunnah. Maka perlu sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Dan perkataan Al-Auza'i ini mengisyaratkan kepada kita, ya kita tahu bahwasanya Al-Auza'i hidup jauh sebelum kita. Dan belum lama dari masa sahabat. Sementara kita hidup jauh setelah masa sahabat Nabi yang mulia. Berabad-abad. Ya, setelah masa mereka. Nah, Al-Auza'i yang hidup di zaman dekat dengan sahabat berpesan ini kepada murid-muridnya atau kepada kaum muslimin. Agar kalian bersabar menyabarkan diri kalian di atas sunnah. Ini mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa memegang teguh sunnah itu akan mendatangkan risiko, konsekuensi. Ya, konsekuensi dari memegang sunnah itu. Akan menerima gangguan, akan menerima celaan, cercaan, akan menerima bahkan intimidasi secara fisik dari orang-orang yang tidak mengenal sunnah itu. Atau musuh-musuh Islam yang memang membenci sunnah karena mereka tahu, musuh-musuh Islam tahu bahwa Islam itu adalah sunnah. Menjauhkan kaum muslimin dari sunnah artinya menjauhkan mereka dari Islam. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ya maka untuk memegang sunnah itu perlu kesabaran karena di sana ada risiko yang akan kita terima. Dan kalaulah itu terjadi di zaman Imam Al-Auza'i yang jauh sebelum kita, mengesankan bahwa di zaman beliau juga banyak orang yang asing melihat sunnah itu, yang memusuhi sunnah itu, apalagi sekarang. Ya, di zaman semakin jauh dari zaman nubuah, ya maka semakin banyak ilmu yang terangkat, ya semakin banyak kejahilan yang tersebar. Maka wajar ya kalau banyak manusia ya tidak mengenal dan tidak mengetahui sunnah tersebut, bahkan membencinya. Bahkan sebagian orang ada yang langsung antipati begitu mendengar ucapan sunnah. Bahkan dikonotasikan negatif. Kalau sudah bicara sunnah itu dikonotasikan negatif. Ya, dikonotasikan sebagai kalimat yang memecah belah umat. Ya, dikonotasikan sebagai suatu ya kita katakan makar dan tipu daya dari musuh-musuh luar Islam yang menginfiltrasi Islam dan lain sebagainya. Ya, ketika mendengar kata sunnah itu. Nah, maka dari itu memegang teguh sunnah
tentu perlu kesabaran untuk menghadapi gangguan, cercaan, ya, dan juga gangguan, intimidasi ataupun teror secara fisik maupun verbal, ya, dari orang-orang yang tidak mengenalnya. Tanpa kesabaran, mungkin kita akan melepaskan sunnah itu. Mungkin sunnah itu tidak akan bertahan lama di tangan kita. Kita akan cepat-cepat dan buru-buru membuangnya. Karena kita melihat risiko yang ada di hadapan mata kita ketika kita menampakkan diri kita sebagai orang yang berkomitmen kepada sunnah. Cibiran, celaan, ya bahkan kita yang paling berat adalah kita menjadi sorotan. Sedikit saja kesalahan langsung ditimpakan kepada sunnahnya, bukan kepada orang yang memegang sunnah itu. Itulah beratnya kita hari ini memegang sunnah. Ya, bagian yang terberat ya di dalam memegang sunnah itu adalah ketika kita menjadi sorotan manusia. Apa yang kita lakukan itu menjadi satu patokan dan barometer atas sunnah itu sendiri. Ketika kita katakan oknum ya, ataupun person ya, individu yang berada di atas sunnah itu melakukan kesalahan, maka kesalahan itu ditimpakan kepada sunnah. Maka kita hari ini yang berada di atas sunnah punya tanggung jawab moral. Ya, punya tanggung jawab untuk menjaga sunnah itu. Nah demikian, walaupun kita sadar ya, siapa saja yang berada di atas sunnah bukanlah malaikat yang lepas dari dosa dan kesalahan. Siapa saja kalau dicari kurangnya pasti ada. Cuma masalahnya adalah orang-orang yang tidak mengenal sunnah dan membenci sunnah, bahkan mungkin memusuhi sunnah, menjadikan kesalahan-kesalahan ahlu sunnah sebagai alat senjata untuk ya memojokkan sunnah itu atau menyalahkan, mendiskreditkan sunnah tersebut. Maka kita harus bersabar ya dia dalam memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena hari ini sesuatu yang tampil berbeda dan itu mencolok di tengah-tengah umat pasti akan jadi bahan pembicaraan. Ya, mulai dari cara hidup, gaya berpenampilan, ya, berpakaian, bahkan cara sholat, ya, cara beragama secara umum. Ini tentunya kontras dengan manusia ataupun kaum muslimin kebanyakan, mayoritas ya. Ya, kita misalnya tidak menghadiri beberapa hal-hal yang tidak ada contohnya di dalam Islam, itu akan jadi sorotan karena mencolok di tengah-tengah. Ya, kita katakan banyak manusia yang ya jauh dari sunnah itu atau tidak mengenal sunnah itu. Maka kita akan jadi sorotan manusia ketika memegang sunnah. Kita pasti dianggap asing. Dan itulah hakikatnya definisi dari ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Yaitu orang-orang yang memegang teguh kebenaran di masa kebenaran itu suatu yang aneh di tengah-tengah manusia. Maka kita yang memegang kebenaran itu pasti terlihat aneh. Maka Nabi mengatakan, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kalaulah di zamannya Al-Auza'i beliau berpesan agar bersabar, menyabarkan diri mereka ya pada saat itu untuk memegang teguh sunnah, apalagi sekarang ya. Mungkin ketebalan sabar kita di dalam memegang sunnah itu harus lebih besar lagi. Harus lebih tinggi lagi. Ya. Karena manusia yang jahil terhadap sunnah itu semakin banyak. Ya. Nah demikian. Kemudian beliau melanjutkan, waqif haitsu waqafal qaum. Dan berhentilah di mana mereka berhenti. Mereka di sini al-qaum di sini maksudnya adalah generasi salaf, yaitu generasi sahabat yang mulia. Ya. Mereka lah yang dimaksud dengan as-salaf, as-salafus saleh ketika kata itu disebutkan. Ya, bukan sekedar orang-orang yang datang sebelumnya, karena banyak orang yang datang sebelumnya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada kaum munafikin yang hidup di zaman Nabi juga. Ya, secara bahasa mereka juga disebut salaf. Maka ada bubuhan kata as-saleh di situ yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan as-salaf di sini adalah bukan semua orang yang datang sebelumnya, tapi as-salafus saleh, yaitu alladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dan berhentilah kamu di mana mereka berhenti. Yaitu bersikaplah kamu sebagaimana mereka bersikap. Ambil mauqif sebagaimana mauqif sikap yang mereka ambil.
Siapa? Sahabat Nabi yang mulia. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa hakikat dari manhaj salaf inti sarinya adalah kita beragama, bersikap di dalam agama seperti sikapnya dan cara beragamanya sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di dalam menerima perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, di dalam menerima kita katakan wahyu dari Allah dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qul bima qalu, dan katakanlah, ucapkanlah apa yang mereka katakan dan apa yang mereka ucapkan. Itu jangan keluar dari apa yang mereka gariskan, pedoman yang telah mereka buat, yang telah mereka jalani. Ya, jangan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, yang tidak dikenal sebelumnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Apa-apa yang bukan agama dahulu maka bukan juga agama hari ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Hujarat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu khilafa qaulillah wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Maka katakanlah apa yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu anhu. Dan tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Yaitu apa yang tidak dibicarakan. Apa yang mereka katakan, maka katakan. Apa yang tidak mereka katakan, maka jangan katakan. Ya, seperti ya juga perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yaitu berhentilah di mana mereka berhenti. Ya, dan berjalanlah di mana mereka berjalan. Artinya tidak melampaui apa yang telah mereka gariskan, pedoman yang telah mereka buat. Yaitu memegang teguh, ya, pedoman ini dengan baik. Wasluk sabila salafikas saleh. Dan jalanilah, tempuhlah jalan salafus salehmu, ya, generasi salafmu yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena sesungguhnya cukup bagi kamu apa yang telah cukup bagi mereka. Ya, telah cukup bagimu, ya, fa innahu qad yasa'uka ma wasi'ahum. Telah cukup bagi kamu apa yang telah cukup juga bagi mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi di sini ya Al-Imam Al-Auza'i, ya, berpesan kepada kita semua, ya, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh pendahulu beliau juga dan para ulama-ulama ya setelah beliau, yaitu berpegang teguh dengan sunnah dan bersabar di atas sunnah tersebut. Itulah hakikat dari memegang teguh manhajus salafus saleh atau manhajus salaf rahimahumullah. Demikian juga di sini Al-Imam Ibnul Jauzi menyantumkan riwayat dari Al-Auza'i juga, masih dari Al-Auza'i. Ia berkata, Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam faqala li, aku melihat Rabbul Izzah fil manam di dalam mimpi dan berkata kepadaku, ya Abdurrahman, antal ladzi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai Abdurrahman, apakah engkau yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Faqultu bifadlika ya Rabb. Dengan karuniamu ya Rabb, ya aku melakukannya. Wa qultu ya Rabbi amitni alal Islam. Maka aku berdoa, ya Allah, ya Rabbi, matikanlah aku di atas Islam. Faqal wa ala sunnah. Ia berkata, wa ala sunnah. Dan juga di atas sunnah. Ya, artinya
tidak cukup hanya dengan hidayah Islam, tapi juga dengan hidayah sunnah. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah ila thariq, itulah hidayah Islam, hidayah kepada jalan yang benar. Dan ada yang kedua adalah hidayah fit thariq, hidayah di dalam menjalani dan menempuh siratal mustaqim. Itulah hidayah sunnah. Itulah hidayah sunnah. Jadi ada dua bentuk hidayah yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Yang pertama adalah hidayah ila thariq, yaitu kepada Islam. Dan alhamdulillah, ya, kebanyakan dari kita mendapatkan Islam ini dari ayah ibu kita, yaitu dari orang tua kita. Di sana ada saudara-saudara kita yang harus berjibaku, bersusah payah untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah ila thariq, yaitu hidayah kepada Islam. Mereka pun menjadi mu'alaf dan masuk dan memeluk Islam ini, bersyahadat. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan, ya, kita kan hidayah di tengah perjalanan hidup mereka. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang sudah berada di atas Islam itu, mereka perlu hidayah yang kedua, yaitu hidayah fit thariq, yaitu hidayah fil Islam. Di dalam Islam kita perlu petunjuk juga. Itulah hidayah dan petunjuk kepada sunnah. Maka dikatakan di sini, tidak hanya cukup engkau mati di atas Islam, tapi juga engkau perlu mati di atas sunnah. Ya, perlu mati di atas sunnah. Nah, kemudian, ya, riwayat berikutnya dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi dari Abu Hammam As-Sakuni. Ia berkata, haddatsani abi qala sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan, yaitu Sufyan Tsauri, mengatakan, la yuqbalu qaulun illa bi'amal wa la yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah wa la yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Ini semacam kita katakan rumus, kaedah, ya, di dalam agama. Ya, kita tahu bahwa syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketepatannya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau berkata, tidak akan diterima perkataan kecuali dengan amal. Ya, karena kita juga akan dituntut dengan apa yang kita katakan. Ya, salah satu perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, demikian juga orang-orang Bani Israel, Yahudi, dicela karena mereka mengajak manusia kepada kebenaran, itu kepada Alkitab, tapi mereka tidak melakukannya, mereka tidak mengerjakannya. Ya, mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya, jadi ucapan itu tidak akan lurus tanpa amalan. La yuqbalu qaulun illa bi'amal. Ya, tidak akan diterima sebuah ucapan kecuali dengan amal. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Dan tidak akan lurus ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat, yaitu dengan keikhlasan. Ini adalah syarat pertama dari diterimanya sebuah amal, yaitu keikhlasan. Yaitu apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ya, di dalam agama, konteks agama untuk mencari pahala akhirat, ya, bukan urusan dunia, ya. Karena tidak disyaratkan ikhlas di dalam urusan dunia, ya, tapi di dalam urusan akhirat, ibadah, ketaatan, amal soleh, di situ perlu niat yang ikhlas, yaitu kita lakukan itu lillahi ta'ala. Maka tidak akan lurus ucapan dan perkataan kecuali dengan niat, yaitu kecuali dengan keikhlasan. Ya, kecuali dengan keikhlasan.
Karena di sini disebutkan niat ya, tidak disertakan ikhlas karena sudah include di dalamnya, sudah dipahami secara otomatis. Ketika disebutkan niat maksudnya adalah ikhlas, seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya setiap amal dengan niatnya, yaitu dengan niat yang ikhlas. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan kadar keikhlasan, kadar niatnya yaitu kadar keikhlasannya. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Nah, ini kita katakan syarat yang kedua ya, yang melengkapi syarat yang pertama ya, dari setiap amal ibadah, amal akhirat yang kita lakukan ya, amal yang kita atasnamakan agama ya, kita lakukan itu atas nama agama, karena agama dan untuk mendapatkan pahala pada kehidupan akhirat, yaitu dengan muwafaqati sunnah ya. Tidak akan lurus ucapan, perbuatan dan niat, keikhlasan kecuali dengan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah kita lakukan. Ya, kita katakan, kita lakukan, bukan sekedar ucapan, bahkan kita lakukan, kita amalkan. Ya, bukan sekedar kita ucapkan, kita lakukan, bahkan sudah kita pasang niat yang ikhlas. Sudah cukupkah itu? Belum. Hingga kita melengkapinya dengan syarat yang kedua ini, yaitu bimuwafaqatis sunnah. Ya, kecuali dengan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi tidak cukup hanya dengan modal ikhlas. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan mungkin ikhlas. Tapi ketika ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, seperti yang Allah tuntunkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerimanya. Maka untuk berkenaan hal ini ada dua hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dua hadis ini sama-sama dimulai dengan man amila amalan. Dan dua hadis ini merupakan dalil bagi dua syarat ibadah, syarat amal. Yang pertama adalah man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang melakukan amalan, yaitu atas nama agama, di dalam agama, dengan niat akhirat, ya, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia sekutukan aku di dalam amal itu, yaitu niatnya tidak ikhlas, bercampur riya, bahkan syirik mungkin, maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan amalan riyanya itu, amalan syiriknya itu. Riya masuk dalam kategori syirkul khafi atau syirkul asghar. Ya, syirik kecil, syirik tersembunyi, itu riya. Dan Allah tidak menerima amal itu karena dilakukan bukan karenanya, atau bercampur dengan sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya mempersekutukan Allah di dalam amal itu dengan yang lain. Ya, dia melakukan itu karena yang lainnya, bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tinggalkan amal itu dan tinggalkan pelakunya juga. Bukan hanya amalnya yang ditinggalkan Allah, yaitu tidak diberi balasan dan pahala, dan Allah tidak akan melihat orang itu, Allah akan meninggalkan orang itu, yaitu orang itu tidak akan, atau pelakunya tidak akan mendapatkan ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan meninggalkannya. Dan tidak ada yang bisa menolong kita pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba di akhirat, maka tidak ada penolong baginya. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Karena hanya Allah yang bisa menolong hamba pada hari kiamat. Syafaat yang diberikan oleh makhluk itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi misalnya, yaitu tidak akan bisa sampai kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa selamat dan tidak ada yang bisa menolong pada hari kiamat kecuali yang diselamatkan Allah dan yang ditolong Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis itu Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia,
Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hamba itu, tidak menolongnya, tidak akan menjaganya, dan amal syiriknya, yaitu amal riyanya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, hadis yang sama-sama dimulai dengan man amila amalan, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan, tidak ada petunjuk dari kami di dalam amalan itu, yaitu tidak sesuai dengan petunjuk kami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, ay mardud. Maka amal itu tertolak, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu amal itu tidak menghasilkan pahala bagi orang yang mengamalkannya, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban kita, ya, untuk memastikan keempat perkara itu, ucapan yang harus diselaraskan dengan perbuatan, kemudian dilandasi dengan keikhlasan, dan dilakukan dengan pedoman. Itu empat perkara yang mesti ya kita miliki. Ya, ucapan yang selaras dengan perbuatan, dilandasi dengan keikhlasan, dan dilakukan dengan pedoman sunnah. Ya, dilakukan dengan pedoman, yaitu dengan pedoman sunnah. Barulah amal itu berbuah menjadi suatu yang bernilai pahala nantinya di akhirat bagi pelakunya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka di dalam ibadah tidak cukup hanya dengan modal ikhlas. Yang penting niat saya baik. Yang penting niat saya ikhlas. Ya, bagaimana saya kerjakan itu tidak jadi masalah. Nah, ini salah, ya. Karena bagaimana kita melakukannya juga akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita melakukannya? Ya, bagaimana kita mengerjakannya? Ya, maka setiap amal itu akan dihisab. Ya, mulai dari ikhlasnya sampai akan dihitung kesesuaiannya dengan sunnah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana mungkin kita bisa melakukan satu ibadah 100% sunnah semua? Ya mungkin, ya, kita katakan, ya, dalam perjalanan hidup kita, sholat, ya, misalnya kita ambil satu contoh sholat, ya. Mungkin sampai hari ini kita terus merevisi cara sholat kita. Kita memperbaiki cara sholat kita. Ya, mungkin ada yang terluput, ada yang belum kita ketahui, tapi kita punya komitmen untuk melakukan sholat itu sesuai dengan sunnah Nabi, sebagaimana yang dikatakan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dan itu kita buktikan dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Itu buktinya bahwa kita ingin menuju sunnah, ingin memperbaiki amal ibadah kita. Walaupun ya kita tidak bisa memastikan bahwa semua sholat kita itu sesuai dengan sunnah. Ya, kita tahu, ya, selama perjalanan kita menuntut ilmu banyak hal-hal yang kita revisi. Banyak hal yang kita perbaiki, ya, ternyata, salah. Itu tidak ada dalilnya. Lalu kita berubah. Lalu kita merubahnya. Dan Allah menilai itu. Itu akan masuk dalam catatan hisab nanti pada hari kiamat. Ya, nah, berbeda dengan orang-orang yang mempertahankan yang salah. Dia sudah tahu salah tapi dia pertahankan. Atau dia tetap berada di atas kesalahan itu karena dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Dia diberi alat-alat ilmu, pendengaran, penglihatan, akal, ya, tapi dia tidak menggunakannya, ya, dia tidak memanfaatkannya dengan menuntut ilmu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh untuk memastikan dua hal ini. Terus memperbaiki hati kita supaya kita bisa mencapai puncak keikhlasan, yaitu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang pertama. Ya, itu harus kita jalani prosesnya. Maka perkara tazkiyatun nufus jangan dipandang perkara yang sepele. Ya, menata hati itu adalah salah satu bagian yang terpenting di dalam Islam. Bagaimana kita bisa menghadirkan keikhlasan itu lebih, kita katakan lebih baik lagi, ya, lebih tinggi lagi tingkat keikhlasannya. Jangan berpuas diri dengan apa? Ya, level keikhlasan tertentu, ya, dan kita merasa saya sudah sampai kepada level keikhlasan yang tinggi. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, pada diri kita, yaitu hati kita. Karena ikhlas itu tempatnya di dalam hati, ya, bukan di lisan.
Ya, bagaimanapun kita mengucapkan saya ikhlas, itu tidak menjadi patokan, karena yang menjadi patokan keikhlasan itu, barometer keikhlasan itu adalah hati. Karena ikhlas adalah amal hati. Yang kedua yang perlu kita bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya adalah keselarasan, kesesuaian amal-amal ibadah kita dengan sunnah. Nah, ini dibuktikan dengan menuntut ilmu tentunya. Dan tidak akan bisa dikatakan orang yang ingin sesuai sunnah tapi dia tidak mau belajar. Bagaimana caranya dia bisa memperbaiki ibadahnya, menyelaraskannya dengan sunnah tapi dia tidak mau belajar? Apakah orang lahir langsung tahu sunnah? Tentunya tidak. Ya, dia lahir dalam keadaan jahil. Dia tidak tahu, dia perlu belajar. Kalau dia tidak punya alat ilmu, maka dia dapat uzur. Karena orang yang tidak punya alat ilmu adalah orang gila. Dia tidak punya akal untuk berpikir. Dia tidak punya alat untuk belajar. Orang buta masih bisa belajar. Orang tuli masih bisa belajar. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, gila nggak bisa belajar. Maka nikmat akal itu harus dia gunakan untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, apalagi kita ya, kita hidup di zaman jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukanlah orang yang hidup di zaman Nabi, bisa melihat Nabi sholat misalnya, Nabi beribadah, apapun ibadah itu. Mungkin bisa kita saksikan. Ya, dan tidak ada rekaman bagaimana tata cara Nabi beribadah. Ya, banyak ibadah-ibadah di dalam Islam. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Yaitu dengan apa? Dengan riwayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama terakhir ini dengan riwayat. Sesuatu yang tidak ada pada agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya tidak ada riwayat sampai kepada pemeluknya, pengikutnya. Ya, terputus sanadnya. Terputus riwayatnya. Tidak, dengan umat ini ada riwayat yang bisa kita dalami, kita pelajari, kita ketahui, kita periksa. Ya, validitasnya, kesahihannya hingga kita bisa benar-benar ya secara akurat menyelaraskan ibadah kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu tentunya pembuktiannya adalah dengan menuntut ilmu. Dia bukan ya tidak dengan ya kita katakan mengira-ngira, menerka-nerka, ya menduga-duga, ya dengan logika ataupun dengan perasaan, itu tidak akan bisa sampai ke situ. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan berhenti untuk belajar, ya, apalagi untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena akan dapat dibenarkan, akan dapat diterima uzur di hadapan Allah ya ketika kita sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mengetahui sunnah. Walaupun ya pada hakikatnya kita belum mampu untuk menyempurnakannya 100%. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira nggak ada yang memastikan dirinya 100% ya di atas petunjuk Nabi itu. Ya, karena apalagi jauh masa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita punya komitmen. Dan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus belajar, mencari ya dan menggali sehingga kita berusaha untuk menepatkan ya amal-amal ibadah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini salah satu pesan yang sangat kita katakan bermanfaat ya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ya, perintah untuk wasiat untuk menjaga ya dua perkara ini di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yaitu niat dan muwafaqatus sunnah, keikhlasan dan ittiba'us sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, kita awali pertanyaan pertama di kesempatan ini dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya ada bid'ah hasanah. Apakah secara syar'i bid'ah hasanah ini ada, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukur. Iya,
ini sudah kita bicarakan berkali-kali berulang-ulang mungkin ya. Mungkin karena ada ulama yang membagi bid'ah itu menjadi dua, ya. Ada yang membaginya menjadi 5, seperti Ibnu Rajab membaginya menjadi 5. Al-Imam Syafi'i membagi 2. Dan ada juga ucapan yang dinukil dari Umar bin Khattab yang dijadikan pegangan adanya bid'ah yang baik, yaitu ni'matil bid'atu hadhihi, berkaitan dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan. Ya, nah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya kita tentunya punya kita katakan pedoman ya. Ya rumus, ya, kaedah yang kita katakan umum ya di dalam bab ini. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, yang perlu kita ketahui, adakah Nabi berbicara tentang bid'ah? Ada. Ya, Nabi mengingatkan dalam banyak hadis tentang bahaya bid'ah, ya, dan ancaman terhadap pelakunya. Ya, dengan istilah ihdas, muhdas ataupun kata-kata bid'ah itu sendiri. Ya, dan ya, istilah muhdasat ya, wa iyyakum wa muhdasatil umur, dan kalimat sejenisnya, ya, kata-kata sejenisnya, yang mana semua riwayat ya dari Nabi SAW ketika menyebutkan, menyinggung ya perkara ihdas, muhdasat dan bid'ah berkenaan dengan agama, semua dalam konteks celaan, ya, celaan, larangan, ya, tidak dalam konteks pujian dan perintah. Ya, ini menegaskan ya rumus agama yang disampaikan Nabi dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Itu rumus agama yang nggak boleh dikutak-katik ya. Nah demikian. Yang perlu dikutak-katik dan perlu diselaraskan itu adalah perkataan selain Nabi. Ya, untuk diselaraskan dengan rumus agama ini. Ya, karena tidak ada bid'ah yang baik dalam agama. Ya, karena agama itu adalah hak prerogatif Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang berkaitan dengan agama maka tanyalah kepadaku, kata Nabi SAW. Adapun urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, nah, jadi ya perkataan seperti perkataan pembagian Ibnu Rajab ataupun pembagian Imam Syafi'i itu harus kita selaraskan dengan hadis Nabi dan sabda Nabi ini, ya. Ya, apalagi kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i yang membagi sunnah ada hasanah dan sayyi'ah. Beliau adalah seorang ulama yang bergelar Nasirus Sunnah. Dan kita tahu bagaimana komitmen beliau kepada sunnah. Itu diketahui dari ucapan beliau. Yang menjadi kaedah ya bagi ulama-ulama yang mengikuti mazhab beliau. Ya, semua mungkin sudah tahu ucapan Imam Syafi'i, wa idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Ya, apabila setelah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Itu madhab Imam Syafi'i, yaitu apa? Sesuatu yang sesuai dengan hadis sahih, sejalan dengan hadis sahih. Dan ini yang dijadikan sebagai satu kaedah bagi Imam Nawawi. Beliau menisbatkan ya banyak pendapat kepada Imam Syafi'i berdasarkan hadis sahih, walaupun itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Ya, walaupun itu bukan pendapat Al-Imam Syafi'i. Karena kaedah itu, karena perkataan Al-Imam Syafi'i itu, wa idza shahal hadis fahuwa madhhabi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, inilah sikap yang benar ya. Itulah cara yang benar ya, menyelaraskan ya kita katakan ucapan-ucapan manusia itu kepada hadis Nabi, ya, bukan hadis Nabi yang ditarik ulur, yang dibongkar karena ada ucapan orang lain ataupun siapapun itu yang bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya. Demikian juga perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Kita tahu sejarah kehidupan Umar bin Khattab, bagaimana komitmen beliau memegang sunnah ya. Ya, yang apa namanya kita katakan tidak diragukan lagi komitmen beliau di dalam mengikuti sunnah dan di dalam mengamalkan sunnah. Ya. Nah ucapan beliau ini tentunya harus diartikan dengan baik. Ya, apalagi ya kalau kita kembali ya, kepada konteks kalimat itu, yaitu dalam perkara sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, itu bukanlah suatu hal yang baru ya. Ya, maka tidak tepat dikatakan itu bid'ah secara agama. Ya, jadi penggunaan kata bid'ah yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah makna lugawi. Ya, makna lugawi bukan makna istilahi ataupun makna syar'i, ya.
Karena Umar tidak mengindahkan, bahkan menghukum orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang belum jelas, walaupun membawakan hadis Nabi. Ya, demikian ketatnya Umar di dalam memegang dan menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi tidak mungkin beliau melegalkan bentuk-bentuk ihdas, kreasi baru di dalam agama. Satu yang ragu-ragu aja beliau tinggalkan, ya. Bahkan beliau hukum orang yang melakukan sesuatu yang masih ragu-ragu apakah itu sunnah atau tidak. Belum melarangnya. Ya, nah demikian. Nah, jadi kalau kita kembali kepada konteks kalimat tersebut, bahwa sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan adalah suatu yang sudah ada. Ada dalilnya juga, ada kita katakan teladannya, contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengerjakannya, terutama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengumpulkan kaum muslimin dan sholat bersama mereka. Walaupun di awal-awal malam beliau mengerjakannya kemudian meninggalkannya karena takut akan diwajibkan atas umat ini. Ya, nah ketika Nabi wafat dan tidak ada lagi kekhawatiran itu, maka Umar mengumpulkan manusia dengan satu imam untuk mengerjakan sholat tarawih ini berjamaah. Ya, nah demikian. Dan juga Nabi juga mengatakan dalam hadis, man shalla ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat, yaitu sholat malam berjamaah bersama imamnya, yaitu sholat tarawih, karena hadis itu berkaitan dengan sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, sehingga selesai, hatta yansarif, hingga berakhir sholat itu, maka ditulis baginya sholat satu malam penuh, yaitu satu malam suntuk. Ini kaul Nabi, ya, Nabi melakukannya dan Nabi menyontohkannya, ya. Ya, Nabi mengatakannya juga, menginstruksikannya ataupun memerintahkannya. Jadi bukan suatu hal yang baru dan tidak ada dalilnya. Maka tidak tepat kalau itu dikatakan suatu bid'ah. Maka jelas di sini bahwa ucapan Umar itu adalah penggunaan kata bid'ah di dalam ucapan Umar itu adalah makna lugawi, bukan makna istilahi atau makna kita katakan syar'inya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian kita tidak membenturkan, ya, sabda Nabi yang merupakan rumus agama tadi dengan ucapan-ucapan selain Nabi, baik itu sahabat, tabi'in, ataupun para imam. Karena kita tahu, ya, bagaimana peri kehidupan para sahabat dan para imam ini, ya, di dalam menjunjung tinggi sunnah, ya, dan tidak mungkin itu membuat satu kaedah yang membatalkan itu semua. Dan bahayanya orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dalam agama, ya, menjadi dua, yaitu dalam agama, dalam konteks agama ini menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Maka yang terjadi adalah konsekuensinya, mau tidak mau, ini konsekuensi logis namanya, ya. Ya, apa? Tidak ada bid'ah yang buruk dalam agama. Itu konsekuensi logisnya. Kalau kita bagi bid'ah itu dalam agama itu menjadi dua, yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang sesat, ada yang ada yang bagus, ya. Nah demikian. Karena setiap orang yang melakukan bid'ah atas nama agama, dia akan menganggap itu baik. Gak ada yang menganggap itu buruk, sesat. Wah, saya melakukan bid'ah dalam agama ini, tapi yang sesat nggak ada. Semua pasti akan mengatasnamakan kebaikan. Niatnya baik, ya, dan dia menganggapnya baik. Karena definisi bid'ah itu juga dikatakan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ya, sifatnya adalah mudahatun bisyariah, itu satu, yaitu menyamai, menyerupai, ya, mengimbangi syariat. Dan yang kedua, beliau mengatakan wa yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fil ibadah. Dan tujuan melakukannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah di dalam agama. Jadi semua mengatasnamakan agama pasti akan menganggap yang itu baik. Tidak mungkin dia anggap itu sesat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Itu konsekuensi yang buruk kalau kita artikan pembagian itu adalah pembagian bid'ah di dalam agama. Maka tidak ada hadis Nabi yang mengisyaratkan ada bid'ah, ada kreasi baru dalam agama yang baik, ya. Semuanya pasti negatif. Karena itu melanggar juga perintah Nabi. Apapun yang berkaitan dengan agama kalian, maka tanyakanlah kepadaku. Kalau ada bid'ah yang baik, nggak perlu tanya sama Nabi. Nah, di sini ada syubhat. Sebagian orang yang mengambil beberapa riwayat di mana kelihatannya, ya, sahabat melakukan itu tanpa petunjuk Nabi. Melakukannya itu secara individu, baru kemudian Nabi tahu. Nah, kita tahu, ya, para sahabat ini hidup di zaman wahyu. Wahyu masih turun.
Ada di sana sunnah namanya sunnah takririyah. Ya, suatu yang dilakukan di zaman Nabi dan tidak ada wahyu turun untuk menegurnya, melarangnya. Ya, kalaupun itu tidak kita katakan tidak dikatakan Nabi, ya selama wahyu tidak ada turun melarangnya, maka itu masuk dalam kategori sunnah takririyah. Nah, demikian ya. Jadi tidak bisa dijadikan kaedah boleh membuat ibadah tanpa pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ya. Jadi kalau ada misalnya ya, Bilal bin Rabah yang mengerjakan sholat sunnah sesudah wudhu, ya. Nah, demikian. Lalu itu dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang ya, bahwasanya coba lihat Bilal, dia nggak ada petunjuk Nabi, dia lakukan sendiri, gitu ya. Nah, ini tentunya satu hal yang ya kita katakan lucu sebenarnya ya. Karena ada juga hadis yang menjelaskan tentang sholat sesudah berwudu ya, hadis Utsman dan lain sebagainya. Ya, bukan tidak mungkin kita katakan Bilal mengetahuinya dari kita katakan sahabat yang lain tentang sunnah itu, lalu belum melakukannya. Bukan belum melakukannya tanpa ilmu ataupun tanpa petunjuk dan pedoman, ya, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Kita tahu bahwa sahabat jauh dari itu. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat komitmen di dalam mengikuti agama, dalam mengikuti petunjuk dan pedoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semacam kita katakan kita argumentasi ya yang sangat lemah, ya seperti itu, ya seperti berpegang pada tangkai kayu kita katakan di tengah-tengah banjir gitu ya, di tengah-tengah sungai kita tenggelam, kita ambil apa saja. Ya untuk dijadikan sebagai pegangan, ternyata itu bukan pegangan. Nah, demikian ya. Jadi tidak tepat juga orang yang menggunakan dalil-dalil seperti itu untuk membenarkan bahwa boleh ibadah dilakukan tanpa petunjuk Nabi SAW. Bahkan yang lebih parah lagi itu disandarkan kepada sahabat, yang mana kalau kita lihat sirah sahabat itu jauh dari sikap seperti itu. Mereka jauh dari, ya kita katakan, mengada-ngada di dalam agama. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang tentunya lebih mengenal sahabat daripada orang-orang yang menggunakan cara-cara seperti itu untuk berdalil. Ya, beliau mengatakan apa? Tentang sahabat, orang yang aqallu takallufan. Generasi sahabat itu, salah satu sifat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di dalam penukilan dari beliau adalah orang yang sangat, kita katakan, aqallu takallufan, yang sangat jauh ya, sangat sedikit dari mengada-ngada dalam agama. Jadi mereka bukanlah orang, kita katakan kaum yang suka mengada-ngada di dalam agama. Dan itu kita bisa lihat dari sirah mereka. Sirah para sahabat yang mulia, ya bagaimana komitmen mereka dan bagaimana cepatnya mereka rujuk dan kembali kepada sunnah ketika sunnah itu nyata bagi mereka. Ya, ketika sunnah itu jelas bagi mereka. Mereka meninggalkan yang lainnya dan mereka memegang sunnah Nabi itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin ya pada kesempatan kali ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.